bahwa penting untuk mendaftarkan sekarang BO masing-masing PT. Kalau enggak nanti dibekukan. Mungkin di zaman sekarang ya, dengan semuanya udah digitalisasi, udah transparansi, sangat membutuhkan akuntabilitas, sehingga penting untuk semua bisnis itu dimulai dengan benar. Mengundang untuk naik ke atas panggung kepada yang terhormat, yang kami hormati Kepala PPATK Bapak Ivan Yustiavandana dan juga Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Chonda. Semakin menyalai kakak habis susah. Terima kasih Bu Sherly, terima kasih Pak Ivan. Kita di sini untuk bicara mengenai beneficial ownership. Ini sekarang Ibu Sherly ini kan adalah sekarang memang pemimpin daerah. Ibu silakan mic-nya di depan. Sekarang pemimpin daerah, kepala daerah. Tapi dulu punya latar belakang sebagai pengusaha, punya suami pengusaha. Berarti intinya adalah dari dunia usaha. Nah, Ibu mungkin bisa cerita pengalaman Ibu. Buat teman-teman mahasiswa yang kita harapkan di sini bisa lahir nggak kalau dia mahasiswa hukum nggak hanya jadi lawyer, jadi jaksa, tapi jadi entrepreneur yang sangat sukses. Tapi tentu harus paham segala aspek hukum mengenai bagaimana perusahaan itu, termasuk soal BO ini. Mungkin Ibu bisa cerita gimana sih dulu udah ada di zaman Ibu udah ada beneficial ownership sudah mulai dikenal atau gimana tuh Bu? Jadi ketika di masa saya ini kan juga kebanyakan mahasiswa hukum ya, notaris ya, pasti udah tahu lah bagaimana membentuk PT ya. Biasanya kita mulai dengan akte, kemudian siapa pemegang saham, siapa pimpinan di direksi kepengurusan. Jadi ada perbedaan antara yang memiliki saham dan yang mengurus aktif. Kemudian setelah itu penerima manfaatnya tadi, sekarang kan tadi pas makan siang yang lagi ngomong-ngomong sama Pak Menteri bahwa penting untuk mendaftarkan sekarang BO masing-masing PT. Kalau enggak nanti ada kompensasi ya, nanti dibekukan. Nah ternyata data beneficial ownership itu siapa saja yang menjadi pemilik atau penerima manfaat itu ternyata penting sekali untuk mencegah, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Sherly, sekarang sudah lengkap nih point of view-nya. Dulu jadi pengusaha, sekarang jadi yang salah satunya ngatur pengusaha gitu ya. Nah ya kan, jadi pemerintah daerah, ada pengusaha lokal pasti di Maluku. Kita tidak mengatur, hanya kita membuat regulasi. Nah, membuat regulasi dari perspektif itu, point of view itu ya. Sekarang mungkin Bu Sherly bisa melihat dari dua sudut pandang itu. Kenapa begitu penting nih buat para pengusaha calon-calon pebisnis dari kampus ini. Supaya mereka bisa paham, teman-teman bisa paham. Kenapa harus taat hukum dalam proses untuk membangun bisnis kita. Mau seskala besar, sebesar apapun itu. Sehingga mungkin semua jadi taat hukum nih. Gak hanya lapor PPATK tapi mulai bikin legalitasnya di teman Bapak Ibu notaris, mulai bayar pajak gitu ya Bu. Mungkin Bu Sherly bisa cerita. Ya, mungkin di zaman sekarang ya, dengan semuanya udah digitalisasi, udah transparansi, sangat membutuhkan akuntabilitas, sehingga penting untuk semua bisnis itu dimulai dengan benar. Karena fundamental dari bisnis itu adalah kepercayaan, adalah reputasi. Modal bisnis itu sebenarnya bukan uang, tetapi nama baik, reputasi, dan kepercayaan. Dan kemudian harus bisa dilihat di akte perusahaannya, di laporan keuangannya. Dari situ bisa mendatangkan investor, modal, pelanggan, proyek, cuan. Jadi kenapa penting untuk transparan? Karena pada akhirnya bisnis itu bisa besar jika ada modal. Modal itu ada banyak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi, dan salah satunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Begitu juga setiap pengembangan produk, investor besar, proyek besar selalu membutuhkan akuntabilitas dari aktenya, dari laporan keuangan. Jika dari awal sudah dilakukan tidak benar, selalu ada jejak laporan keuangan, jejak akte, jejak digital, itu semuanya ada, sehingga itu akan mengganggu proses untuk menjadi besar. Jadi penting kenapa dari awal semuanya dimulai dengan benar, taat undang-undang, aturan, karena di zaman yang sangat transparan saat ini
tidak ada yang bisa disembunyikan, pada akhirnya juga ketahuan, malahan nanti dijadikan apa ya, kayak ekornya ditahan gitu loh. Peluru untuk bisa menyerang setiap saat. Iya, dan ketika mau besar akhirnya tersandung dengan masa lalu. Ditambah pemerintah daerah pun kita membuat regulasi dan semakin banyak pengawasan saat ini dari APIP, inspektorat, berbagai kementerian, lembaga. Akhirnya juga ketahuan. Jadi mulainya dengan benar, bersih, toh rezekinya biasanya ada kalau kita mulainya dengan benar gitu. Izin Bu, terima kasih Bu. Sudah hadir, sehat selalu, melanjutkan perjalanan ke Solo. Solo ya Siap. Bu. Tapi mungkin bisa dong nyampein ke Closing teman-teman statement mahasiswa. mungkin dari Ibu. Betul, teman-teman mahasiswa yang mungkin berpikir untuk bisa jadi pengusaha dan apapun nanti karirnya Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan inspirasi, memberikan pesan-pesan buat mereka supaya bisa tetap tadi satu ya, menjaga integritas. Ya, terima kasih. Buat adik-adik yang mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi akan lulus, percayalah bahwa persaingan ke depan itu tidak lebih gampang tapi lebih sulit. Kemudian kenapa harus adik-adik, kenapa harus dia, kenapa harus saya? Pengalaman saya sebagai seorang pengusaha dan saat ini menjadi pemimpin di pemerintahan, terlepas dari begitu banyak yang menginginkan mencari kerja atau begitu banyak partner yang bisa dipilih, hal yang tersulit dicari zaman sekarang itu adalah seseorang dengan integritas. Jadi karakter yang paling penting untuk seseorang bisa berhasil dan dicari oleh orang lain itu yang pertama adalah integritas. Integritas itu dihasilkan dengan kejujuran, dengan transparansi. Kemudian yang kedua adalah mereka yang cepat belajar, yang mau belajar, yang punya daya juang yang tinggi. Karena saat ini semua orang pintar itu banyak. Dan saat ini semua skill upskilling, ilmu baru itu gampang diakses secara gratis. Tinggal bagaimana pintar-pintar memanage waktu, memanage diri, self motivation untuk terus belajar upskilling. Kadang lulusan S1 belum tentu, lulusan S2 belum tentu dia punya value yang bisa diberikan kepada bosnya, kepada partnernya lebih daripada S1. Karena mohon maaf pada akhirnya yang dibutuhkan, yang dicari itu adalah skill bukan gelar. Jadi sering-sering dan terus-menerus upskilling. Saya sampai hari ini masih upskilling, masih belajar. Pak Menteri juga pasti masih terus belajar. Jadi harus terus belajar. Dan yang berikutnya adalah tidak perlu tunggu sempurna untuk memulai. Kita selalu memulai dari yang sederhana. Karena kesuksesan besar itu selalu dimulai dari ide yang kecil asal dieksekusi. Jangan berdialog tanpa eksekusi dan kemudian ketika gagal jangan menyerah, ketika gagal coba lagi, karena orang yang berhasil itu biasanya dia udah gagal puluhan ratusan kali dan kemudian ada satu pintu terakhir yang terbuka, karena pada akhirnya hanya dibutuhkan satu pintu terbuka untuk berhasil. Invest waktu di network, circle, temanmu adalah asetmu. Pastikan kalian di dunia kampus ini punya circle yang produktif. Jangan cuma main sama teman sekamar, teman sekos, atau di ruang kampus main dengan mereka yang lebih pintar dari kamu, punya network yang lebih banyak. Jika ada kunjungan seperti ini, proaktif bertemu dengan mereka yang ada di Kementerian Hukum, Dirjen, PPATK, bisa punya akses dengan Pak Menteri. Karena pada akhirnya selain dari kejujuran dan integritas, yang paling mahal di dunia usaha di marketplace itu adalah network. Jadi invest dengan sekarang network. Yang menentukan seseorang berhasil adalah network, integritas, kejujuran. Dan pesan saya yang terakhir adalah, ya saya tahu di sini memang mahasiswa hukum, kalaupun ada bisnis, tetapi seseorang yang bisa mengkomunikasikan value dia itulah yang berhasil di masa depan nanti. Oh, berikan aplaus yang luar biasa. Dibutuhkan kemampuan untuk storytelling, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menggunakan platform digital saat ini, digital marketing. Belajar, jangan bilang oh itu so cheesy, itu kan mereka yang influencer, selebgram, saya kan anak sarjana hukum. Percayalah yang lulus sarjana hukum itu ribuan jumlahnya.
Kalau kalian tidak bisa menjual, mempromosikan apa value kalian, kenapa kalian? Jadi dengan kompetisi yang begini tinggi, pintar-pintarlah mempromosikan diri sendiri, dan saat ini cara termurah tercepat adalah dengan menggunakan sosial media. Saya dari Maluku Utara, mungkin sebelumnya tidak ada yang tahu Maluku Utara itu di mana, tetapi kemudian Bapak Ibu ada yang mengenal saya sebelumnya? Kenal? Sebelumnya, batas sebelumnya tuh kapan? Sekarang udah kenal belum? Oh sudah, Ya. kalau sekarang. Sebelum saya datang, apakah sudah mengenal nama saya? Saya sudah. Ya. Ya. Yang ada di Saya sini sudah kenal? Ya, Sudah. semua itu lewat sosial media. Betul. Dan biayanya nol. Nol ya. Ya. Ada pulsa Bu? Ya, Ya. kan adik-adik akan lulus bentar lagi. Kalau baru lulus, baru mau nyari kerja di mana, baru mau nyari network di mana, bisa berpartner dengan siapa, percayalah itu sudah terlambat. Jadi dari sekarang invest di, ya bukan marketing diri sih, tapi ya memang marketing Personal diri. branding. Personal Personal branding. Dan sosial media adalah, kalau bagi saya sosial media itu seperti kartu nama zaman now. Kalau dulu kita bawa-bawa kartu nama, kalau sekarang nggak ada guna bawa kartu nama. Iya. Itu sosial media kalian itu adalah portofolio kalian, dan tidak harus selesai kuliah untuk bisa bekerja atau berpartner atau membangun relasi. Dari sekarang year 1, year 2, selama kamu bisa memberikan value kamu kepada orang lain akan ingat. Orang lain tidak ingat nama kalian, yang orang lain ingat adalah value yang bisa kalian berikan kepada mereka. Terima kasih. terima kasih. Wow. Undangannya juga suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini. Terima kasih, Di Bu Shirley. Ya, di Undip, dan berkenal dengan orang-orang hebat di ruangan ini. Izin Pak Menteri, saya pamit mau ke Solo, ada Siap. janji dengan isi di Solo. Sip. Oke. Terima kasih. Terima Baik. kasih Terima ilmu yang kasih. sangat bermanfaat dan poin-poin yang luar biasa mengenai branding. Sehat selalu Ada sampai teman-teman di yang akan Solo. menerima. Terima Ya, kasih Ibu. terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Kita bisa petik banyak manfaat dari yang disampaikan oleh beliau, poin-poinnya yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana belajar itu tidak mengenal waktu. Upskill, belajar, belajar, belajar.